Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya sangat bersuka cita hari ini bisa hadir di tengah-tengah Anda. Dan hari ini saya ingin share sebuah kebenaran firman Allah yang telah memberkati kehidupan saya selama bertahun-tahun. Nah, apa yang akan saya share hari ini adalah ketika iman tidak bekerja. Apa yang akan kita rasakan ketika kita sudah beriman, kita mempercayai Tuhan, kita sudah menantikan Tuhan, kita sudah berdoa, tapi kita belum melihat apa yang sedang kita tunggu-tunggu. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Mungkin ada yang merasa kecewa ya, ada yang merasa frustrasi, ada yang merasa sedih, ada yang merasa kenapa Tuhan tidak mendengarkan doaku. Ya mungkin juga Anda bisa akan kehilangan pengharapan dan bahkan bisa kehilangan iman juga. Lalu saudara, kalau hal itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya merasa kecewa, merasa frustrasi dan tidak melakukan apa-apa, lalu kita meninggalkan iman kita? Apakah itu yang akan kita lakukan? Saudara, ketika iman tidak bekerja, tentunya kita harus membuat beberapa penyesuaian di dalam kehidupan kita. Artinya, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus pengharapan, tapi kita harus terus bertahan. Kita harus pressing on, terus bertekun di dalamnya. Amin, saudara. Saya mendengar sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa iman tidak selalu membuat segala sesuatu itu mudah. Tetapi iman membuat segala sesuatu itu mungkin. Jadi sebetulnya iman itu membuat segala sesuatu itu mungkin, bukan membuat segala sesuatu itu mudah. Jadi saudara, kalau Anda sedang beriman, Anda mengalami tantangan, Anda mengalami tekanan, Anda mengalami masa penantian yang panjang, ini berarti saudara, Anda sedang berada di dalam iman. Kalau segala sesuatu itu mudah, Anda tidak perlu beriman. Anda cukup memakai akal sehat, cukup memakai pengetahuan yang Anda miliki. Mungkin Anda bisa belajar dari internet. Tapi saudara, justru pada saat-saat kita tidak sanggup, kita tidak bisa melakukannya, kita menghadapi masa-masa sulit, itulah saatnya kita harus mengaktifkan iman kita. Supaya apa saudara? Kita melihat apa yang tidak mungkin itu. Amin saudara. Saya tidak pernah melihat ada orang yang mengatakan bahwa iman itu mudah. Dan saya percaya, kalau kita melewati masa-masa sulit di dalam iman kita, itu berarti Tuhan mengizinkannya agar kita selalu berpindah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Kalau Anda tinggal di dalam level iman yang sama, maka Anda tidak akan pernah bisa memasuki kemuliaan demi kemuliaan itu. Yang Tuhan inginkan adalah kita melihat kemuliaan yang lebih tinggi lagi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi saya ingin mengajak Anda, kalau iman kita tidak bekerja, mari kita mengadakan sebuah penyesuaian, sebuah perbaikan. Kita melihat di mana kita masih punya ruangan untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa membuat kita berjalan di dalam iman itu tanpa menyerah. Amin saudara. Mungkin kita harus menyesuaikan kembali cara kita berpikir, cara kita memperkatakan perkataan yang keluar dari dalam mulut kita. Sebab firman Allah berkata bahwa apa yang ada di dalam hatimu itu meluap di dalam mulutmu. Nah, apa yang ada di dalam hatimu itu adalah kepercayaanmu. Apa yang kau percayai, apa yang kau pikirkan, itu akan meluap di dalam perkataanmu. Dan perkataan ini sangat penting saudara. Anda nggak bisa, Anda mempercayai Tuhan, tapi perkataanmu selalu negatif. Selalu mengatakan, aku nggak bisa, kayaknya nggak mungkin ini. Terlalu sulit. Mana mungkin bisa sembuh, semua orang yang kena penyakit ini nggak bisa sembuh. Saudara, kalau itu yang menjadi perkataanmu, maka kau harus mengadakan penyesuaian di dalam perkataanmu. Demikian juga di dalam kehidupan doamu. Bagaimana caranya engkau berdoa di dalam situasimu itu sangat penting. Banyak kali saya melihat orang berdoa di dalam posisi yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kepanikan, kekecewaan, kemarahan. Dari situ posisinya. Nah, kalau Anda berdoa dari posisi ini, maka imanmu sulit untuk melihat hasilnya. Namun, kalau engkau berdoa dari posisi yang benar,
dari perspektifnya Allah, dari apa yang firman perkatakan, maka kau akan melihat jawaban daripada doamu. Apa yang kau percayai? Saudara, apa yang kita pikirkan, itu akan menentukan bagaimana caranya kita mempercayai sesuatu. Cara kita mempercayai sesuatu, itu akan mempengaruhi perkataan mulut kita. Kalau kita orang yang percaya, kita 100% bersandar kepada firman Allah, maka perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah firman Allah. Bukan perkataan perbandingan, bukan perkataan ketakutan, bukan perkataan yang tidak mungkin. Amin, saudara. Nah, perkataan kita ini, saudara, ini akan menentukan ke arah mana kita akan mengakhiri perjalanan iman kita. Apakah kita akan melihat hasil dari apa yang kita imani? Kita akan memperoleh apa yang kita imani, ataukah kita akan kehilangan semuanya dan kita akan menjadi kecewa? Nah, mari saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah kisah di dalam Alkitab yang sangat luar biasa, di mana di sini Anda bisa menyaksikan di dalam sebuah peristiwa yang sama ada dua outcome, ada dua hasil yang bisa dilihat, yaitu hasil daripada orang-orang yang tidak percaya. Tapi ada juga dari peristiwa yang sama ada orang yang percaya. Dan kita bisa melihat nanti apa yang mereka terima dari keduanya ini. Kita akan melihat dari 12 pengintai. Dari Ulangan yang ke-13 dan ke-14. Saudara, di sini benar-benar kita akan melihat bagaimana iman itu bekerja dan bagaimana iman itu tidak bekerja. Mari kita melihatnya dari Bilangan 13. Nah, saudara, di dalam kisah tentang 12 pengintai ini adalah kisah di mana Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel untuk memberikan kepada mereka itu tanah perjanjian. Nah, janji tanah ini, saudara, sudah diberikan melalui Abraham. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Allah menyuruh mereka untuk pergi mengintai ke tanah Kanaan itu. Dan instruksi ini diberikan kepada Musa, lalu Musa menyampaikannya kepada ke-12 pemimpin daripada suku-suku Israel. Dan inilah perintah yang diberikan oleh Musa. Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu Musa bilang, engkau harus pergi ke tanah Negeb, engkau naik ke atas pegunungan, amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah itu negeri yang baik atau negeri yang buruk? Lalu kau lihat juga kota-kota yang mereka diami. Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimanakah tanah itu? Apakah tanah itu gemuk atau kurus? Artinya subur atau tidak subur? Apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak? Lalu pesan Musa, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu hasil anggur. Nah, perintah ini jelas, saudara, untuk melihat keadaan tanah yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu pergilah mereka bersama-sama 12 orang pemimpin ini. Mereka memasuki dan pergi mengintai ke negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb seperti yang diperintahkan oleh Musa, lalu mereka sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Nah, saudara, mereka betul-betul mengintai ke seluruh daerah tanah Kanaan itu. Mereka memperhatikan dari tanah Negeb, yaitu tanah Negeb itu adalah padang gurun. Mereka memperhatikan dari padang gurun itu sampai ke seluruh pesisir tanah Kanaan. Dan di sana mereka melihat orang-orang yang tinggal adalah keturunan Enak. Nah, keturunan Enak ini merupakan keturunan raksasa. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu mereka menggendong anggur ini berdua, dan mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat ini dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Nah, saudara,
Mereka melakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh Musa kepada mereka. Mereka memperhatikan daerahnya, mereka memperhatikan tanahnya, mereka memperhatikan di mana mereka tinggal, dan mereka juga memperhatikan orang-orang yang tinggal di sana. Dan tidak banyak diperkatakan apa yang terjadi ketika mereka melihat orang-orang yang tinggal di sana, yaitu keturunan Enak. Tapi yang pasti saudara, mereka melakukan persis seperti apa yang diperintahkan dan mereka membawa pulang contoh hasil produk daripada tanah itu. Mereka berjumpa dengan Musa, mereka melaporkan setelah mereka melakukan perjalanan 40 hari itu. Nah, yang paling menarik saudara, mereka pergi bersama-sama 12 orang dengan satu visi, yaitu seperti apa yang Musa perintahkan. Dan mereka tahu visi yang lebih besar lagi adalah Tuhan ingin memberikan tanah itu kepada mereka untuk mereka bisa tinggal di sana bersama-sama dengan keluarga mereka. Mereka bisa bekerja, mereka bisa memulai kehidupan yang baru mereka di sana. Mereka bisa diberkati oleh Tuhan di tanah itu. Mereka mengerti ini. Mereka masuk dengan satu visi sama. Tapi saudara, ketika mereka keluar dari tanah di tempat di mana mereka mengintai, mereka kembali pulang melaporkan laporan apa yang mereka lihat di tanah perjanjian itu. Mereka pulang dengan visi yang terbelah menjadi dua. Nah, kita bisa melihat saudara, ayat 25 mengatakan sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan mereka langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Lalu mereka membawa pulang kabar kepada semua orang dan juga kepada Musa dan Harun. Mereka bukan saja memberikan kabar, tapi mereka juga memperlihatkan hasil daripada negeri itu yang luar biasa. Dan inilah yang mereka perkatakan. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, saudara, selama 40 hari mereka berdiam di negeri itu, mereka mengintai, mereka memperhatikan secara seksama. Mereka melihat secara detil apa yang ada di tanah perjanjian itu. Yaitu tanah yang penuh, berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Dan mereka memperlihatkan kepada Musa bukti dari apa yang mereka peroleh. Tapi perhatikan ayat yang 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Lalu mereka menceritakan dari padang gurun sampai di pegunungan, sampai di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Semua didiami oleh keturunan Enak. Saudara, ini bukan enak makanan enak, tapi ini enak orang-orang raksasa yang besar-besar. Mereka memperhatikan itu selama 40 hari, 40 malam. Dan inilah yang terjadi saudara. Ketika mereka memberi laporan itu, awalnya mereka bilang semuanya bagus. Bahkan mereka memperlihatkan dulu apa yang bagus. Tapi di belakang itu mereka mulai memperlihatkan apa yang mereka saksikan dengan mata mereka selama 40 hari. Masa 40 hari itu saudara mempengaruhi iman mereka, menggoncangkan iman mereka dan melumpuhkan mereka. Mereka memberikan laporan seperti ini. Ya, mereka katakan, oh gak bisa, dia bilang di sana orangnya gede-gede, orang raksasa, sekalipun hasil negerinya itu bagus, kita gak akan bisa tinggal di sana. Ini iman yang terpengaruh oleh keadaan saudara. Mereka berada di dalam perspektif raksasa. Yang mereka lihat itu raksasa, yang mereka lihat itu adalah ketidakmungkinan, dan ini membuat mereka menjadi takut. Apa yang sedang Anda alami hari-hari ini? Apakah sesuatu yang menakutkan Anda? Apakah itu sesuatu yang nampaknya mustahil? Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah bisnis, mungkin masalah keuangan Anda, mungkin masalah rumah tangga Anda, mungkin masalah di dalam gereja, atau mungkin juga saudara, masalah di dalam relationship Anda dengan sahabat.
dengan teman gereja, dengan teman pelayanan Anda? Apakah itu yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu? Saudara, di mana perspektifmu? Apakah engkau hanya memperhatikan masalah yang ada di hadapanmu? Engkau memperhatikan terus, engkau melihat hal-hal yang sangat mengganggu imanmu, yang sangat menggoncangkan imanmu, seperti apa yang terjadi dengan orang-orang yang diutus ke tanah perjanjian ini, yaitu 10 orang pemimpin. Tapi saudara, tidaklah demikian dengan apa yang dilaporkan oleh 2 orang pemimpin lagi. 12 orang saudara, 10 tergoncang imannya, tapi yang 2, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata seperti ini. Ayat 30 berkata, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Dia berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, ini sangat mengherankan. 2 orang ditempatkan oleh Tuhan pada keadaan yang sama, pada kondisi yang sama, pada peristiwa yang sama, tapi mereka terbagi menjadi 2. Yang 10 imannya tergoncang, tidak bisa bekerja, tapi yang 2 imannya tetap aman, imannya tetap teguh, imannya tetap berkata, kami akan menduduki tanah itu, negeri itu, kami pasti akan mengalahkan bangsa yang ada di negeri itu. Kita harus maju. Dia memberikan semangat saudara kepada bangsa Israel. Nah, kita bisa melihat kedua perbedaan ini, saudara. Kenapa? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini disebabkan karena kepribadian yang berbeda? Cara pikir yang berbeda? Cara menghandle masalah yang berbeda? Atau mungkin kultur yang berbeda? Saudara, 2 orang ini datang dari kultur yang sama. Mereka dibawa untuk melihat kultur yang berbeda. Tapi saudara, apapun juga perbedaannya yang mungkin bisa terjadi, kita tidak ingin melihat keperbedaan ini. Yang ingin kita lihat adalah saudara, Tuhan yang kita sembah. Ketika kita melihat hal-hal yang seperti itu, kita mulai membanding-bandingkan, kita mulai membuat satu perbandingan saudara, maka sesungguhnya kita sedang makan dari pohon yang salah. Di Taman Eden Tuhan menaruh 2 pohon. 1 pohon kehidupan, 1 pohon pengetahuan. Kedua-duanya memiliki buah. Yang satu memiliki buah kehidupan, yang satu memiliki buah yang baik dan buah yang jahat. Pohon kehidupan ini adalah lambang Tuhan sendiri. Dia memberikan firman-Nya, dia memberikan perkataannya, dia memberikan instruksinya, pesan-pesannya untuk kehidupan bagi Adam dan Hawa. Sedangkan pohon pengetahuan memberitahukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan ini melambangkan keberadaan setan di dalam taman itu. Itulah sebabnya Tuhan bilang jangan dijamah pohon ini. Dijamah aja nggak boleh saudara, apalagi dimakan buahnya. Anda bisa melihat ini, ya. Nah, kedua orang ini, kedua kubu ini saudara, kubu yang 10 dan kubu yang 2. Yang satu ini berbicara dari buah pohon kehidupan, yang membawa kekuatan, membawa semangat, membawa kemenangan, membawa satu dorongan yang sangat kuat untuk mempercayai Tuhan. Sedangkan yang 10 ini, karena mereka memakan dari pohon yang salah, mereka mulai melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik. Mereka mulai memberikan pesan-pesan, menyampaikan signal saudara kepada bangsa Israel, kepada Musa, kepada Harun. Engkau harus mempertimbangkannya baik-baik. Lihat ini, kau harus buat satu list. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Yang mana yang mau engkau ambil? Saudara, mereka makan dari pohon pengetahuan itu. Sehingga mereka selalu membedakan saudara. Melihat apa yang baik, apa yang mungkin, apa yang tidak mungkin. Akhirnya mereka masuk kepada yang tidak mungkin. Tapi Kaleb dan Yosua, dia
senantiasa memperhatikan buah dari pohon kehidupan itu. Sehingga dia berani berkata seperti itu. Dia berani mengajak bangsa ini untuk masuk dan mendudukinya. Saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Kita mau berada di kubu yang mana? Di mana posisi Anda berada? Ini menunjukkan Anda makan dari buah pohon yang mana. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat ayat ke-31. Kembali 10 orang ini yang pergi bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sekali lagi saudara, kali ini dia bilang bukan lagi orang yang besar tapi orangnya juga kuat, lebih kuat daripada kita. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Bayangkan saudara, 40 hari tidak pernah tercatat bahwa mereka menyaksikan bangsa itu memakan orang. Dari mana mereka bisa berkata-kata seperti ini? Karena mereka selama 40 hari bermain di kepalanya, mulai mencari segala macam alasan. Bangsa itu gede-gede, jangan-jangan dia juga bisa makan orang. Sekalipun mereka belum melihat bangsa ini memakan orang, saudara, tapi dia bilang bangsa ini memakan penduduknya. Padahal kita melihat ya saudara, ini tidak tercatat di ayat-ayat sebelumnya. Lalu dibilang lagi, semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Yang ini benar saudara. Mereka melihat orang itu besar-besar. Tapi makan penduduk tidak dikatakan. Lalu mereka bilang gini saudara, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka tuh membuat diri mereka itu terlihat sangat kecil seperti belalang. Bayangkan saudara, belalang itu kalau diinjak mati. Diinjak itu hancur. Seperti itulah mereka melihat diri mereka sendiri. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bahasa Inggris itu dibilang sangat bagus saudara. Dibilang itulah yang mereka pikirkan. Jadi saudara, itu adanya di dalam pikiran mereka. Mereka membayangkan diri mereka itu adalah belalang kecil. Saudara bayangkan, mereka adalah anak-anak Allah, anak-anak perjanjian yang memiliki Tuhan yang sangat besar. Tapi mereka tidak melihat diri mereka sebesar Allah mereka. Yang mereka lihat adalah raksasa yang sangat besar di hadapan mereka. Kadang-kadang saudara, kita pun seperti itu. Kita melihat kepada masalah kita yang tidak pernah selesai. Kita melihat kesulitnya tantangan yang sedang kita hadapi. Kita melihat sulitnya kesembuhan sakit penyakit kita. Kita melihat terlalu banyak raksasa di dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita menjadi salah berpikir yang memimpin kita kepada salah pengakuan. Lalu akhirnya salah tujuan hidup. Kita tidak memperoleh apa-apa. Saudara, ini sangat disayangkan. Karena pada akhirnya ke-10 pemimpin ini, 10 pengintai ini yang adalah pemimpin itu tidak pernah bisa memasuki tanah perjanjian. Padahal mereka mendapatkan kesempatan yang pertama untuk melihat tanah perjanjian itu. Tapi mereka tidak bisa memasukinya, apalagi tinggal di sana. Saudara, hati-hati dengan kehidupan iman kita. Dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ini bisa terjadi saudara. Kalau kita terlalu membesar-besarkan masalah kita. Kita terlalu meninggikan masalah yang ada di dalam hidup kita dan tidak meninggikan Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita.
Kita senantiasa berbicara tentang masalah, berbicara tentang situasinya, berbicara tentang serangan-serangan yang datang di dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara, kita membesarkan masalah dan bukan membesarkan Tuhan. Dan akhirnya kita akan berbicara di dalam kekalahan kita. Perkataan kita adalah perkataan yang mengandung kekalahan. Saudara, di mana posisi kita saat ini? Apa yang sedang kita bayangkan saat ini? Cara pandang kita, perspektif kita pada waktu kita menghadapi masalah itu sangat penting. Kalau kita berada di perspektifnya raksasa kita, masalah kita melihat, kita meninggikan, kita membesar-besarkan masalah ini, artinya Anda sedang ada di dalam perspektifnya raksasa. Tapi kalau Anda sedang berada di dalam perspektifnya Allah, Anda akan menjadi seperti Joshua dan Kaleb yang senantiasa berkata-kata tentang kemenangan. Karena Anda sedang ada di pihaknya Allah. Anda tahu apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupanmu, di dalam situasimu, di dalam permasalahanmu, di dalam sakit penyakitmu. Engkau tidak akan pernah menyerah. Kalau engkau ada di dalam perspektifnya Allah, imanmu akan bekerja. Tapi kalau engkau berada di dalam perspektif raksasamu, imanmu tidak akan pernah bekerja. Amin, saudara. Di mana perspektifmu? Mari kita lihat di dalam Bilangan 14. Apa yang terjadi ketika imanmu tidak aktif, tidak bekerja? Bilangan 14 ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Saudara, tanpa iman, perkataan-perkataan yang busuk yang keluar dari dalam mulutmu itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Engkau akan melumpuhkan orang-orang yang ada di sekelilingmu juga. Engkau tidak membawa energi kepada orang-orang itu. Lihat saudara, mereka jadi bersungut-sungut. Mereka marah sama Musa. Mereka bilang sama Musa, kenapa kami gak mati aja di Mesir? Kenapa kami mesti mati di negeri ini? Kenapa engkau mau membiarkan kami itu dibunuh, tewas oleh pedang keturunan Enak? Bukankah lebih baik kami ini pulang aja ke Mesir? Saudara, mereka berpikir sangat-sangat negatif. Mereka lebih suka dijajah daripada hidup merdeka dan melewati satu masa yang sulit itu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, imanmu itu mempunyai bukti. Kalau belum terbukti, artinya imanmu belum selesai. Amin, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita percayai. Jadi kepercayaanmu itu mempunyai bukti. Kalau belum terbukti, artinya imanmu masih harus berlangsung. Dan Allah punya tujuan. Dia ingin membawamu terus naik di dalam level imanmu. Bukan iman anak kecil. Bukan iman minum susu. Bukan iman yang harus dicekoki terus, saudara. Tuhan mau engkau naik ke dalam level iman kedewasaan. Amin, saudara. Ya, orang-orang ini semuanya mengeluh. Minta pulang, balik ke Mesir. Dan bukan hanya balik ke Mesir, saudara. Tapi mereka juga menentang Tuhan. Mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini hanya untuk tewas oleh pedang? Wow, saudara, ini sangat berbahaya. Mereka mulai marah, mulai mengancam Tuhan. Mulai mempertanyakan integritasnya Tuhan. Hal ini membuat Musa dan Harun sujud di hadapan seluruh jemaat Israel yang berkumpul di sana. Mereka sujud, mereka takut hukuman Allah turun atas mereka. Tapi perhatikan ayat yang ke-6. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mereka juga menjadi sangat marah dan kecewa, saudara, dengan orang-orang itu. Dan mereka tahu bagaimana takutnya Musa dan Harun. Dan mereka berkata seperti ini. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dengan aman. Saudara, mereka bukan melihat celaka. Mereka bukan melihat diri mereka itu akan dimakan oleh raksasa. Tapi mereka berkata bahwa Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dengan aman. Selamat. Dan Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Haleluya saudara. Ingat Tuhan berkata, Akulah Tuhan yang ada di dalam peperanganmu. Apapun yang sedang kau hadapi sekarang ini, hari-hari ini, Tuhan berkata, Aku yang ada di dalam peperanganmu. Engkau cukup melihat, engkau cukup memperhatikan, engkau cukup mempercayai aku, maka kemenangan itu akan kuberikan kepadamu. Amin saudara. Mereka berkata, yang melindungi mereka, melindungi orang-orang raksasa itu sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, mereka punya keyakinan yang sangat luar biasa. Karena mereka berdiri pada perspektifnya Allah. Yosua dan Kaleb mempercayai perlindungan Tuhan 100% terhadap orang-orang yang ada di negeri itu. Sekalipun mereka jauh lebih besar. Saudara, sekalipun masalahmu itu sangat besar, melebihi akal pikiranmu, melebihi kekuatanmu, melebihi kemampuanmu, melebihi daya pikirmu. Tapi kalau engkau mempercayai akan Tuhan yang besar, yang lebih besar, yang lebih mampu, yang lebih kuat daripada permasalahanmu, maka Dia akan turun tangan. Dia akan menghampiri engkau. Dia akan menolongmu. Dia akan menyelesaikan semua permasalahanmu. Amin saudara. Tinggikan Tuhan, bukan raksasa. Tadi saya sudah katakan di awal, bahwa iman tidak membuat masalah kita itu menjadi mudah. Tetapi iman membuat masalah kita itu mungkin untuk diselesaikan. Penyakit kita mungkin untuk disembuhkan. Hutang piutang kita mungkin untuk dibayar. Masalah keluarga kita mungkin untuk dipulihkan. Amin saudara. Apa yang menjadi ketakutan kita? Mari kita lihat lagi saudara, apa yang terjadi setelah itu. Ketika Yosua dan Kaleb berkata-kata seperti itu, segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Saudara, jangan Anda pikir kalau Anda mempercayai Tuhan, Anda terus bertekun, Anda terus maju di dalam iman Anda tidak pernah menyerah, Anda tidak pernah kehilangan pengharapan. Jangan Anda pikir orang-orang di sekeliling Anda itu akan senang. Mungkin Anda sedikit dibilang kurang waras. Mungkin Anda sedikit dibilang terlalu fanatik. Mungkin Anda akan sedikit dibilang, kamu ini tidak melakukan ini, nanti kau akan celaka. Mungkin kita akan dibilang kita akan celaka, saudara. Tapi saudara, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam kemah pertemuan. Tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, Tuhan sudah melakukan begitu banyak mujizat kepada mereka. Waktu mereka melewati padang gurun. Waktu Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Waktu Tuhan memberikan makanan, memberikan mana, memberikan burung di padang gurun. Semua sudah mereka saksikan. Tapi ketika Tuhan menghendaki mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan, mereka kembali lagi masuk di dalam perspektif yang salah. Mereka makan lagi dari buah pohon yang salah, yaitu pohon pengetahuan. Mereka berdiri lagi di dalam perspektifnya raksasa. Saudara, sudah berapa banyak Tuhan menolong Anda? Berapa banyak peristiwa di mana Tuhan menunjukkan kasih setianya ketika Anda mempercayai Tuhan?
Lalu apakah Tuhan tidak bisa menolong Anda sekali lagi untuk masalah yang sedang Anda hadapi saat ini? Saya ingin memberitahukan kepada Anda, 10 pengintai ini yang sudah melihat tanah perjanjian, itu semuanya saudara musnah di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak mendapat kesempatan sama sekali memasuki tanah perjanjian. Padahal ke-12 orang ini menyembah Allah yang sama, mempercayai Allah yang sama. Tapi ketika mereka berdiri pada posisi yang salah, keduanya mendapatkan hasil iman mereka secara berbeda. Dan apa yang dilakukan oleh ke-10 pengintai ini membuat mereka binasa di padang gurun. Iman mereka tidak bekerja, saudara. Karena mereka meletakkan iman mereka pada posisi yang salah. Pikiran mereka itu sudah terkorupsi oleh situasi mereka, oleh apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Mereka mulai berkata-kata yang menentang Tuhan, mereka mulai berkata-kata negatif, mereka mulai berkata-kata dari iman yang sudah dikalahkan. Dan mereka perkatakan itu sebelum mereka bertindak atas janji-janji Allah. Sangat disesalkan, saudara. Saya teringat pada peristiwa di Yeriko. Kenapa bangsa Israel tidak boleh berkata-kata selama 6 hari, saudara? Mereka hanya boleh mengelilingi kota Yeriko sebelum mereka memasukinya, tanpa suara. Karena ini, saudara, banyak kali orang itu ketika diperhadapkan pada satu situasi dan Tuhan sedang memperlihatkan jawaban dari apa yang sedang mereka percayai menjadi gagal karena mereka memperkatakan perkataan yang salah. Padahal sudah ada di depan pintu, saudara, tinggal berkat itu masuk. Pertolongan itu sudah mau masuk ke dalam rumah. Tapi waktu Anda buka pintu, yang Anda perkatakan adalah perkataan yang salah. Mulutmu, saudara, itu adalah pintu untuk menerima berkatmu. Amin. Bangsa Israel tidak diizinkan oleh Tuhan berkata-kata satu patah kata pun ketika mereka mau memasuki kota Yeriko. Tapi di sisi yang lain, kita melihat Yosua dan Kaleb yang berhasil memasuki tanah perjanjian. Mereka memposisikan dirinya dengan benar, mereka berada di dalam perspektifnya Allah, mereka memakan dari buah pohon kehidupan. Pikiran mereka itu adalah pikirannya Allah sendiri, perkataan mereka itu adalah perkataannya Allah sendiri. Mereka mendeklarasikan janji Allah dan iman mereka bekerja. Iman mereka berhasil, iman mereka melihat bukti. Amin, saudara. Jadi saudara, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mulai memposisikan dirimu kembali, berada pada posisinya Allah. Senantiasa makan dari pohon kehidupan ini. Tinggal di dalam perspektif yang benar. Ya, saudara, posisikan kembali dirimu untuk memakan dari pohon kehidupan. Berbicara kemenangan yang berasal dari firman Allah. Kalau Anda sakit, perkatakan, Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib menanggung segala sakit penyakitku. Dan oleh kuasa bilur-bilurnya, aku sudah disembuhkan. Kesembuhan adalah milik anak-anak Allah dan juga milikku. Tubuhku adalah bait daripada roh Allah yang kudus, bukan tempat sakit penyakit. Aku tidak terima sakit penyakit manapun juga. Kalau hari ini hidupku belum berhasil, tapi aku percaya Tuhan pelihara burung di udara. Setiap hari mereka tidak kekurangan makanan, padahal mereka tidak menyimpan apapun juga di dalam lumbung. Tapi mereka diberi makan oleh Tuhan, apalagi aku anaknya. Tuhan pasti akan datang memberikan makanan kepadaku, memberikan berkat-berkat kepadaku, seperti dia memberi makan kepada Nabi Elisa ketika dia melarikan diri ke gunung. Amin, saudara. Haleluya. Mari, saudara, kita belajar untuk menundukkan diri kita di bawah tangan Allah yang kuat, supaya dia pegang kita terus, saudara, dan membawa kita ke dalam gunung keselamatannya. Maka imanmu akan bekerja. Saudara, saya mau tutup hari ini sharing saya dengan satu kesaksian tentang seorang teman saya. Teman saya ini, saudara, tinggal di Jakarta dan saya tinggal di Singapura.
Beberapa minggu Tuhan itu berbicara sama saya untuk telepon teman saya ini. Tapi karena kesibukan saya tuh nggak sempat telepon. Sampai suatu hari, saya sedang dalam perjalanan, saya sedang bawa mobil, Tuhan tuh bicara lagi. Sekarang kamu telepon dia. Saya bilang, oh ya, oke Tuhan, saya telepon sekarang. Saudara, saya telepon dia, karena perjalanan saya sampai ke rumah itu kira-kira ada 15-20 menit. Saudara, waktu saya telepon dia menangis, saudara. Dia bilang, Bu, dia bilang, saya sudah berapa lama ini mau telepon sama ibu, tapi saya tuh nggak tahu apakah saya harus telepon ibu atau enggak. Saya bilang, ya, saya pun diingatkan Tuhan untuk telepon kamu. Singkat cerita, saudara, dia sharing tentang masalahnya. Pandemik ini menyerang kehidupan ekonomi mereka. Keuangan mereka, saudara, sangat minim. Sampai mereka itu sudah bingung, apa yang harus dilakukan setelah ini. Dia punya 3 orang anak. Anak-anaknya semua masih sekolah. Yang pertama sudah mau selesai, tapi yang 2 ini butuh biaya sangat besar. Dan suaminya punya usaha sendiri, tapi usahanya sedang macet karena pandemi. Dan teman saya ini punya usaha sendiri. Jadi dia tuh hanya ditopang dengan usahanya ini, tapi ya pas-pasan terus, saudara. Kadang-kadang dia itu dak-dikduk setiap bulan itu cukup atau enggak. Waktu dia sharing sama saya tahu Tuhan sedang menolong dia. Karena saudara, setiap kali kalau Tuhan menempatkan sebuah nama di dalam hati saya, dan selalu saya responi, dan saya tahu bahwa Tuhan itu sedang mau menolong orang yang Tuhan taruh di dalam hati saya itu. Tuhan hanya mau pinjam mulut saya. Lalu kami berdoa, kami mempercayai Tuhan sekali lagi, dia dikuatkan, dia diteguhkan kembali, dia bisa ketawa kembali, saudara, sukacitanya bangkit, imannya bangkit kembali, saudara, dan saya sangat bersyukur. Lalu suatu hari ketika saya sedang baca firman, saya baca dari 2 Raja-Raja 4. Saya baca, saudara, karena saya juga sedang mempercayai Tuhan untuk satu hal. Ketika saya sampai di ayat yang ke-42, di sini dikatakan, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Nah, pada waktu itu, saudara, ada 100 orang nabi yang sedang menghadapi masa kelaparan. Lalu ada seseorang yang datang dari Baal Salisa, dia membawa roti hulu hasil, yaitu roti pertama, untuk diberikan kepada hamba Tuhan ini, yaitu Elisa. Tapi Elisa teringat kepada 100 nabi ini yang juga perlu diberi makan, dan dia berkata kepada bujangnya, dikatakan, berilah itu kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Tapi yang dikatakan oleh bujangnya itu begini, saudara, bagaimana aku bisa menghidangkan ini di depan 100 orang? Mana mungkin cukup? Tapi Elisa berkata kepada bujangnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, dan mereka memakan, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, waktu saya dapat ayat ini, Tuhan bilang, berikan kepada temanmu itu. Saudara, ini adalah roti mana yang dari surga, roti kehidupan. Tapi roti ini bukan untuk saya. Roti ini untuk teman saya. Jadi saya berikan kepada dia. Lalu ada pesan Tuhan melalui roti ini. Tuhan bilang, mulai saat ini, sampai kamu selesai melewati musim kelaparan ini, sampai kamu melewati musim kesulitan ini di dalam kehidupanmu, engkau tidak akan kekurangan roti. Tuhan akan mengirim orang-orang ke dalam kehidupanmu untuk membawa roti, membawa makanan. Bahkan nanti ada orang-orang yang kamu gak kenal, itu akan memberikan kamu makanan. Kamu gak akan kelaparan. Tuhan akan pelihara kamu. Sampai nanti keadaan ekonomi kamu itu dipulihkan.
Saudara, dia melonjak. Dia menangis kegirangan. Setelah itu saudara, beberapa sebulan kemudian itu dia bersaksi lagi sama saya. Bu, ibu tahu nggak? Saya tuh nggak pernah kekurangan makanan, Bu. Setiap hari ada orang yang nganter makanan. Apakah itu cici saya, koko saya, teman gereja saya. Pokoknya Bu, dia bilang kulkas saya itu nggak pernah kosong. Selalu ada makanan. Dan saya sekarang ini cuma bersyukur aja sama Tuhan. Sambil menantikan mujizat yang berikutnya. Bahkan saudara, ada keluarganya. Abangnya itu memberikan uang dalam jumlah besar untuk menolong dia memulai satu usaha yang baru. Bahkan menolong anaknya saudara yang sedang mau mulai usaha yang baru. Dia sampai menangis saudara. Dia sampai mengagumi Tuhan. Dia bilang, Bu, Tuhan itu luar biasa. Uang ini gak bisa membuat saya hidup mewah, tapi uang ini bisa menolong saya. Bahkan saudara, iparnya yang mulai suka bercocok tanam, itu di Jakarta sekarang orang mulai mencari tanaman-tanaman yang aneh-aneh saudara, yang cantik-cantik. Itu bayarnya bisa jutaan rupiah. Iparnya bilang gini, saya punya pohon ini. Pohon ini akan saya kembang biakan, nanti saya akan jual, uangnya saya kasih kamu. Wow saudara, waktu saya dengar itu saya bilang, luar biasa Tuhan kita. Sampai iparnya aja saudara mau bergerak, menumbuhkan tanaman ini, dikembang biakan jadi banyak dan dijual. Waktu dia masukin di dalam media sosialnya saudara, di dalam IG-nya, dia bilang, ini saya jual untuk menolong keluarga saya. Bayangkan saudara, apa itu bukan dari Tuhan? Kemungkinan besar Tuhan akan menggerakkan hati orang-orang yang membaca IG ini untuk beli tanaman itu. Karena uangnya untuk menolong, bukan untuk memperkaya diri. Saudara, kalau Tuhan bisa melakukan perkara ini kepada teman saya sangat yakin kalau Anda sedang menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini, Anda sedang mengalami kekeringan, tetapi kalau engkau memakan dari pohon kehidupan ini, memakan buah yang ada dari pohon kehidupan ini, mempercayainya, memperkatakannya, berdiri di dalam perspektifnya Allah, maka tidak akan ada yang mustahil bagimu. Imanmu akan bekerja. Perlihatkan kepada Tuhan bahwa aku mempercayai engkau 100%. Tidak ada yang lain. Berserah kepada Dia saudara. Tinggal di bawah tangan Allah yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Amin saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, janji-Mu Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang Kau perlihatkan kepada kami pada hari ini dimaksudkan untuk kami bisa berani mempercayai apa yang Kau perkatakan, berdiri teguh di dalam iman yang ada di dalam hati kami, tidak bergeser sekalipun raksasa di hadapan kami sangat besar. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman kebenaran ini pada hari ini. Biarlah mereka menerimanya seperti apa adanya yang Kau perkatakan, dan membuat iman mereka teguh. Saudara, Tuhan melihat keberadaan. Tuhan memperhatikan apa yang sedang kau alami. Dan Dia mau menolong. Dia mau melakukan mujizat. Dia mau membuat segala sesuatu mungkin. Oleh karena itu, aktifkan imanmu. Jangan lepaskan apa yang kau percayai kepada Allah yang besar ini. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa dan mempercayainya bahwa Kau akan menolong anak-anak-Mu saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.